Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian atau Bang Jul, dikenal di pengemudi online sebagai pemerhati transportasi darat, wartawan, dan sekali lagi pengemudi online. Mengomentari isu yang terjadi minggu ini mengenai percekcokan oknum TNI dengan pengemudi roda 2 atau motor. Yang jelas judulnya knalpot brong atau bising maksudnya dengan pengemudi roda 2. Perlu diketahui, kalau TNI melakukan penindakan pelanggaran pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu bukan kewenangannya karena diatur di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Jadi tugas TNI itu menjaga kedaulatan Republik Indonesia, bukan melakukan penindakan pelanggaran knalpot brong. Mungkin kurang tepat itu. Tapi saya ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penindakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Saya jelaskan. Di Undang-Undang Nomor 22 2009 sangat jelas, pasal 48, setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus mematuhi atau memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Begitu pula di pasal yang sama, setiap persyaratan laik jalan yang masuk dengan ayat tersebut, ayat 1 ya, bahwa ketentuan kinerja minimal kendaraan bermotor yang dimaksud dengan kebisingan. Jadi ada ketentuan minimal diatur di pasal 106 ayat 3 tentunya. Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan. Jadi ini undang-undang sangat jelas dan clear dan mudah dimengerti oleh masyarakat, biarpun mereka bukan pakar undang-undang. Masyarakat bisa membaca karena itu fungsi dari undang-undang. Berikutnya, siapa sebenarnya yang berhak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan? Ini pun diatur di undang-undang yang sama. Lihat di pasal 264. 264 sangat jelas, pemeriksaan kendaraan bermotor ya, sangat jelas ya, ini dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari mana untuk melakukan penindakan? Tentunya harus ada dasar hukum. Dasar hukumnya adalah ketentuan pidana pasal 285 ayat 1.
sangat jelas, barang siapa yang mengemudikan sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diantaranya adalah knalpot, dapat dijatuhi atau dapat dituntut dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda sebesar-besarnya Rp250.000. Jadi udah jelas pidananya, ya. Nah, ini sangat jelas. Jadi polisi yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi harus diingat, pemeriksaan kendaraan bermotor ini diatur di peraturan pemerintah nomor 80 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kalau polisi sudah diatur, ya, maka harus patuh dengan peraturan yang memberikan ketentuan untuk melakukan penindakan. Karena apa? Polisi itu disumpahnya yang sangat jelas mematuhi peraturan perundang-undangan. Tapi kita lihat apakah polisi patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Penindakan pelanggaran diatur di peraturan pemerintah nomor 80 2012 pasal 17. Ini sangat jelas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini harus menggunakan alat uji. Untuk knalpot, alat ujinya adalah alat uji kebisingan. Saya yakin selama ini polisi tidak menggunakan alat uji kebisingan. Mereka menilai dengan dakwaan pasal 285 ayat 1 ini. Masyarakat yang tidak tahu, yang ikut. Padahal pelanggaran itu harus melengkapi alat bukti. Bagaimana polisi dapat melakukan pemberkasan perkara dugaan pelanggaran tentang knalpot kalau tidak melampirkan alat bukti yang diukur oleh desibel meter. Ya. Yang lebih parah lagi, ketika melakukan pemberkasan tanpa ada alat bukti diberikan kepada kejaksaan. Jaksa penuntut tugasnya melakukan penuntutan di hadapan hakim. Berkas yang diterima oleh polisi dilakukan penuntutan. Bagaimana penuntutannya sah demi hukum kalau tidak melampirkan alat bukti? Polisi tidak punya alat bukti, jaksa tidak punya alat bukti. Bagaimana dengan peradilan itu sendiri? Bayangkan, seorang hakim yang seharusnya patuh terhadap hukum, sekali lagi karena sumpahnya, memeriksa dan memutus perkara harus yang seadil-adilnya. Atas bagaimana? Hakim, seorang hakim loh, yang tentunya memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana,
dapat memutuskan perkara yang jelas-jelas tidak memiliki alat bukti. Ini parah. Kalau menurut saya bukan pakar hukum, tapi saya membaca peraturan perundang-undangan sangat jelas. Ada mobil sport lewat terlalu bising, nah, itu juga kena pidana karena melebihi 80 desibel. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana seorang hakim bisa memutuskan tanpa alat bukti? Polisinya, menurut saya, tidak patuh hukum. Jaksanya juga tidak patuh hukum. Hakimnya tidak patuh hukum. Jadi, kalau putusan itu ada yang jelas tanpa ada alat bukti, siapa yang dirugikan? Siapa? Rakyat. Rakyat yang tidak tahu tentang hukum pasti dirugikan. Sekarang, siapa yang akan merubah? Siapa yang ingin ada niat untuk melakukan perubahan? Di bulan ini sampai bulan Februari kita sudah tahu kita dihadapi dengan pemilihan calon presiden. Dari 3 calon presiden, kalian harus memilih siapa yang memiliki program perubahan. Untuk apa? Ya untuk merubah ini sistem. Sistem kalau sudah menurut saya yang tidak patuh kepada hukum, negara ini katanya negara hukum. Ya harus patuh hukum. Kalau negara atau mereka yang duduk sebagai pemerintah tidak patuh hukum, maka tanda kutip ini bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Siapa yang dirugikan kalau negara kekuasaan? Rakyat. Rakyat lagi. Makanya kalau kalian ingin ada perubahan, mari kita review. Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau saya melihat Anies dan Muhaimin yang disebut Amin, ini putra menurut saya kurang baik. Bagaimana kurang baik? Karena Anies pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta, belum mampu untuk mengurai kemacetan. Itu saya maklumi karena kewenangan kemacetan bukan semata-mata pemerintah daerah, tapi ini kewenangan bangsa, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi seluruh badan yang terlibat di dalam undang-undang ini bagian dari mereka harus merubah, tapi tidak ada berubah. Dalam pemerintahan Joko Widodo selama 2 term, ya, ini tidak ada upaya bagaimana mengurangi kemacetan. Tapi saya maklumi, kenapa? Karena belum mampu mendapatkan siapa penyebab kemacetan. Oke, katakan Anies belum mampu mengurai kemacetan. Bagaimana dengan Muhaimin? Muhaimin ini wakil ketua DPR. Bagaimana? Mampu nggak? Nah, karena belum ada inisiatif, ya, bagaimana mengurai kemacetan, saya katakan
Amin Muhaimin belum mampu memberikan dorongan bagaimana mengurai kemacetan. Lantas bagaimana dengan capres nomor 2? Prabowo dan Gibran. Prabowo, saya pendukung Prabowo 2019. Saya bagian dari yang sangat mendukung. Tapi kenyataannya setelah dinyatakan bahwa capres Prabowo 2019 kalah, ingat kalah, berarti Jokowi yang menang. Seharusnya Prabowo sebagai oposisi, karena itu yang mengharapkan. Tapi kenyataannya suara kita yang mendukung Prabowo tergadaikan dengan masuknya Prabowo di kabinet Jokowi. Dengan kejadian tersebut, ternyata Prabowo menggadaikan suara pendukung dirinya sendiri. Dan saya pribadi selesai. Prabowo, Anda sudah cukup dan saya tidak mendukung Anda. Bagaimana dengan wakilnya? Gibran, sangat jelas ini putranya Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Term pertama, periode pertama, berjanji. Ini janjinya saya sangat mendukung. Apa yang saya dukung? Perubahan, bahwa Polri nantinya di bawah kementerian. Cocoknya waktu itu saya berharap di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena masalah keamanan pasti ini domainnya Kementerian Dalam Negeri. Tapi kenyataannya 5 tahun berlalu, janji tersebut tidak ditepati. Ini masalah. Seorang presiden yang sebelumnya berjanji, kemudian setelah diangkat dan positif menjadi presiden, tidak melaksanakan janji. Jadi Anda bisa nilai apakah presiden ini berkhianat atau tidak. Kalian yang tahu. Kalau sosok bapaknya Presiden Joko Widodo ini pasti menurun ke anaknya. Gibran masih muda, belum memiliki wawasan kebangsaan. Saya yakin memang pernah memimpin Solo atau memimpin perusahaan, tapi memimpin negara tidak mudah. Saya yakin kalau nanti Prabowo sudah cukup tua, kalau Prabowo mangkat, ya, penggantinya Gibran, negara ini tambah bermasalah. Jokowi meninggalkan hutang yang tidak sedikit. Kalau dihitung, ini 8.041 triliun, nggak sedikit itu. Anak cucu kita yang akan bayar. Ya, lantas bagaimana? Pak Jokowi itu tidak mematuhi apa yang sudah dijanjikan. Masyarakat disengsarakan. Kalau Prabowo yang tadi saya katakan mangkat, maka diganti. Udah, cukup. Menurut saya Prabowo Gibran selesai. Karena apa? Karena akan melindungi Bapak Presiden Republik Indonesia. Apa yang dilindungi? Ya kita nggak tahu. Dilindungi mungkin masalah-masalah yang merugikan negara. Salah satunya. Jadi camkan
untuk memilih nomor 2. Bagaimana dengan capres nomor 3? Capres nomor 3, kita tahulah calon ini memang rujukan dari Jokowi. Kalau rujukan dari Jokowi, mohon maaf, bukan rujukan Jokowi, saya ralat. Ini adalah rujukan dari PDIP. PDIP adalah partai pengusung dari 2014 sampai saat ini. Ya. Maka Gubernur Jawa Tengah, kemudian ditambah dengan Menko Polhukam, ini memang orang pintar. Pak Ginanjar memiliki intelektual, begitu juga wakilnya. Wah, luar biasa. Ini hukum, ini ahli hukum tata negara. Tapi nggak menjamin. Kenapa? Mereka di bawah kepemimpinan Jokowi. Yang pasti mereka akan patuh dengan peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh partai. Jadi Pak Ganjar, Pak Mahfud, untuk melakukan perubahan ini sangat sulit. Karena seperti kita ketahui, mereka adalah petugas partai, mengikuti ketetapan partai politik. Kita sudah tahu 2014 sampai 2023 kiprah PDIP ini tidak memberikan manfaat kepada rakyat. Saya tidak rekomendasikan. Dari ketiga calon ini, pilih mana yang baik dari yang terburuk. Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Prabowo ini di bawah kabinetnya Jokowi. Kabinetnya Jokowi Anda sudah tahu, hutang banyak, nilai dolar makin tinggi, yang pasti rakyat dirugikan. Begitu pula dengan kemacetan yang tidak pernah selesai. Kita membuka lembaran baru. Kita harus dukung perubahan. Siapa calon presiden yang berusaha untuk melakukan perubahan, maka saya mendukung nomor urut 1. Amin. Doakan supaya dikabul. Amin. Kenapa? Saya juga mengharapkan dengan buku saya nanti menjadi rujukan. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini setelah diklarifikasi buku saya terbit. Nah, buku terbit ini menguak siapa-siapa saja penyebab kemacetan. Jadi tahu kementerian mana yang terlibat, mereka lah yang mendasar dijadikan penyebab kemacetan. Saya rasa itu saja video ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan mengulangi kesalahan untuk memilih. Dan kita sama-sama melakukan fungsi pengawasan kepada calon yang benar-benar kita pilih untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Saya rasa itu saja. Jangan lupa subscribe dan
share. Karena berikut videonya akan lebih yahut mengenai pelaporan. Ya, pelaporan. Saya masih rahasiakan siapa yang saya laporkan. Tapi yang pasti dalam pemerintahan Joko Widodo tidak ada upaya untuk mengurangi kemacetan, karena kemacetan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari negeri jauh di negara bagian California, khususnya di Ontario. Kemudian saya berada di Ontario Mills. Saya sekarang tinggal di Amerika dan menetap bersama keluarga selayaknya bapak dan anak-anak. Berikut cucu. Saya sudahkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.